halaman 56. Tata'allamu wa tusalli wa tasumu, gitu. Kamu belajar, kamu puasa, kamu salat, kamu puasa lil khalqi, untuk makhluk, bukan untuk Allah. Puasamu untuk manusia, ngajimu untuk manusia, salatmu, puasamu. Maksudnya apa sih puasa untuk manusia? Ya puasa untuk ngemat orang. Sholat karena ditolak ngelamarnya. Beli ikhlas, beli ridho, calon mertua dia mantu ke siraku, sembayang. Sodakohnya untuk manusia karena kepengen disanjung. Semua hatta yuqirru ilaika, sampai apa? Semua yang kamu lakukan ini hatta yuqirru ilaika, supaya mereka memberikan pengakuan kepadamu. Sodakoh biar diakui sebagai dermawan. Ngaji rajin, pintar ngaji supaya diakui sebagai. Perilaku semacam ini adalah di sekitar kita. Jangan-jangan kita juga begitu. Wa yabdhuluna laka amwalahum, supaya mereka ngasih duit sama kamu. Wa yamdahuka fi buyutihim, supaya mereka menyanjung-nyanjung kamu di rumah mereka. Iya hebat, pintar, iya itu. Dan kamu senang disanjung kan? Senang gak disanjung? Ya itu dia. Wa majalisihim, dan juga kamu disanjung-sanjung di majelis-majelis taklim mereka, menjadi buah bibir, disanjung-sanjung. Itu yang kamu carikan, mencari sanjungan kan? Qadir annahu yahsulu laka hadza minhum. Andaikan ini semua terjadi, orang pada menyanjung kamu, orang memuja-muja kamu, orang memberi kamu semuanya. Andaikan ini terjadi, ya, kamu menjadi tokoh masyarakat, menjadi stakeholder. Fa idza ja'akal maut, nanti di penghujungnya ketika engkau dijemput kematian, nanti bakal wis modar, wal azabu wadhiqu, dan ketika engkau menerima siksaan, dan ketika engkau merasa sempit dalam kuburan, wal ahwal, dan segala penderitaan, yuhalu bainaka wa bainahum, sudah terpisah, tidak lagi berhubungan kamu dengan mereka yang menyanjung-nyanjung kamu. La yughnuna anka syai'a, ternyata mereka tidak bisa memberi bantuan apapun kepadamu. Termasuk anak-anakmu boro-boro mendoakan kamu. Kamu belum dikubur, mereka sudah berebut nyungkil pintu lemari, berebut sertifikat. Ya. Sampai nanti ketika kamu ditahlili oleh anak-anak kamu, ternyata anak kamu yang tertua
yang membayar biaya tahlil, begitu bagi waris minta dibayar kontan, itu biaya pribadi saya. Dan minta ganti, tanah ini buat saya karena dulu bapak yang mentahlili saya itu ngijir. Terjadi nggak begitu? Kapok enggak? Enggak. Terus. Wa ma hasaltahu min amwalihim, dan harta mereka yang kamu dapatkan, ya'kulu ghairuka, ternyata akhirnya yang menikmati orang lain. Semuanya itu kamu tinggalkan semuanya itu. Teka awak abang, balik awak abang. Paham boleh? Saya tidak yakin anak-anakmu mendoakan kamu. Masih mendingan kamu jadi anggota majelis taklim ini. Di sini kontrak dunia akhirat. Kamu mati banyak yang mendoakan. Setiap malam Senin dapat kiriman. Kalaupun anak cucumu tidak kirim doa, dapat kiriman dari teman-temanmu di sini. Betul, siap. Coba kita lihat sehari-hari. Yang paling soleh anak-anakmu nanti mendoakan kamu setahun sekali, namanya haul. Betul enggak? Ya Allah ya Rabbi. Dulu kamu mengongkosi anak kirim bestelannya tiap bulan dan setahun sekali. Giliran kamu indekos di alam kubur, ternyata kirimannya setahun sekali. Itu juga yang ingat gitu. Kebanyakan mbak ingat. Ya, harta yang kau tinggalkan jadi bancakan anak-anak berebut sampai tanah-tanah yang pernah kamu wakafkan untuk bekal akhirat kamu ternyata diminta kembali oleh anak-anakmu. Saya mengalaminya sendiri. Untung saya nggak terima. Ya, itu bos itu aja. Ternyata dioncok ke sana ke kantor Departemen Agama. Anaknya minta punya bapak saya. Masa diwakafkan? Saya ini dapat apa? Iya. Ternyata ongkos orang tua direbut lagi sama anak-anaknya. Raja tega kok. Sejak sekarang, yuk kita belajar. Setiap pengeluaran untuk anakmu dicatat, ada kwitansinya. Iya. Iya dong, tanda terima. Bermaterai 6.000. Ya itulah. Jadi kita kan tertipu semua kan. Sementara kamu hidup, usahamu siang malam, jarang basane kata orang Jawa. Iya, kita kinang makayak kanggo sapa ya kanggo anak. Ternyata anak-anaknya kayak cemara kabeh. Iya kan? Saya bukan bikin-bikin kok, iya realita begitu. Dan kita semua menyaksikannya. Ya kenapa nggak paham-paham? Jadi akhirnya kita tertipu. Karena kita tidak mengerti ilmunya. Makanya al-ibadatu sunnatun. Ibadah itu satu profesional. Profesionalisme. Ibadah itu memerlukan profesionalisme. Membangun, bekerja, ya di pabrik apa saja kita bekerja harus secara profesional. Ibadah juga memerlukan profesional juga. Wa ahluha al-auliya.
para hamba Allah ibadah yang paling profesional itu para aulia. Mereka mendetail rinci, ya dong. Barang kamu kelasnya kelas borongan. Geradak-geruduk beli pugu kah? Geradak-geruduk oli ramai hebat sih makin dia. Wal abdalu al-mukhlisun al-muqarrabun. Termasuk para pengabdi kepada Allah, mereka para abdal yang mukhlasun. Iya. Ya'kuluhu ghairuka wal 'uqubatu wal hisabu 'alaika. Kamu yang menanggung semuanya itu. Siksanya, durhakanya, hisabnya semua kamu menanggung. Ya mudbiro, ya mahrumu. Wahai orang yang berpaling, orang yang menderita, anta minal 'amilati nasibati fid dunya. Di dunia kamu dapat susah payahnya saja. Ya, nasiyatin kadhibah. Nasibatun ghadan finnar. Nanti di akhirat kamu bagian direnggut saja ubun-ubunmu itu. Ya. Al-ibadatu sun'atun wa alwal al-awliya wal abdalul mukhlisun al-muqarrabun. Ma'al haqqi azza wa jalla. Para profesional, para wali abdal, aulia, itu masih banyak belajar. Kita banyak tertipu. Mereka mendetail. Ya. Setiap penyelewengan hati sekecil apapun mereka sadar. Ya. Sedangkan kamu di sini nggak paham. Sudah tahu. Kamu dulu ikhlas awalnya saja, di tengah sudah dirampok oleh setan keikhlasanmu. Kamu belum sadar, dikiranya masih ikhlas saja. Iya, awalnya betul kamu mengabdi untuk Allah, di tengah perjalanan dirampok, diselewengkan, kamu mengabdi untuk dirimu sendiri. Selama ini kamu beranggapan sedang mengabdi kepada Allah. Dikiranya cari akhirat, ternyata tidak. Selama ini kamu cari dunia kok. Selama ini kamu dikiranya sedang mencari kebahagiaan, ternyata tidak. Kamu tidak mencari kebahagiaan, kamu mencari materi dengan mengorbankan kesehatanmu. Al-ulama al-umal bil ilmi nuwabullah. Para ulama yang amilin. Para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka itu adalah nuwabullah. Mereka adalah anggota Dewan Allah yang terhormat. Anggota Dewan Perwakilannya Gusti Allah yang terhormat. Mereka yang menyampaikan inspirasi. Mereka yang menyalurkan. Ya ada fi ardihi wa rusulih, di bumi ini. Warasul anbiya wal mursalin, mereka pewaris para nabi dan rasul. La antum ya mahusin, bukan kamu orang serakah. Bukan kamu. Pewarisnya mereka, para ulama amilin. Ulama yang modelnya mengudang-udang begini. Modal muanya sorban yang gede. Ya masghulina bilaqlaqatil lisan. Wahai orang yang sibuk bekerja dengan modal lak-lakan lisan. Modalnya modal lak-lakan, modal tenggorokan aja modalnya. Iya, cuap-cuap aja kerjanya. Iya. Wa fiqh zahir, modalnya hanya fiqh zahir, hanya hukum-hukum formalitas. Sehari-hari ributnya haram halal haram halal haram halal.
Itu pun tidak dikemas dengan etika sama sekali. Tanpa etika. Haram, halal, kafir, murtad, bid'ah, musyrik, zindik. Oh, tiap hari. Nggak pakai etika kok. Dan itu sepertinya dapat mandat dari Tuhan untuk mengkafir-kafirkan orang. Haram. Dengan fikih zahir, fikih formalitas, fikih formal. Ya soal haram halal mah nggak usah belajar. Dengan hati nurani mah juga paham mana haram mana halal. Al halalu bayyinun wal haramu. Segoblok-gobloknya orang tahu mana haram mana halal kok. Beli perlu ngaji mana pun mah. Wong goblok gak ngerti. Iya fiqhul batin, fiqhul zahir, fikih yang zahir, fikih formal. Ma'jahlil batin, tapi batinnya peteng jimat. Fikihnya fikih formal, batinnya gelap gulita dalam kebodohan. Tidak pernah menyadari akan kesalahan-kesalahan dirinya. Gelap gulita. Itu. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kamu tersinggung silakan ke sana marahnya. Saya hanya seorang interpreter aja kok. Ya gulamu nang cung ya. Ma anta ala syai'in, you are nothing. Kamu bukan apa-apa kok. Kamu itu enggak ada artinya. Nol gede. Al-Islam ma sahhalaka, kamu belum sah jadi orang Islamnya. Masih separuh Islam. Nembe manjing daseba sikile masih njaba. Ada yang masuk tangannya saja, bokongnya masih di luar. Persis kayak orang naik bis kota yang padat itu. Ada yang masuk kaki kanan, kaki kirinya masih di luar, bergelantungan. Iya. Masahhalaka, belum sah jadi Islamnya. Baru separuh masuknya. Masih cagak sigi, antap putup. Manjing maning metu maning, manjing maning metu maning. Masih celingak-celingok. Lagian mumpung wis teles nanggung teles ya, anjrem sisan, udkhulu fisilmi kafa. Masuk semua. Itu. Ya udah nanggung bahasa aja, nggak masuk seluruhnya gimana sih? Berarti letebe sudah makin mikir. Pak Jaman belum ngerti letek apa letek. Belepotan lah gitu. Sudah nanggung basah, kok gak ngejebur-jebur sih. Ada nggak yang naik haji sudah, sembayangnya belum? Ada yang baru sembayangnya saja, tapi hanya Jumatan saja, Jumat sholatnya ada. Ada yang sholatnya, tapi puasanya masih belum, masih kan? Sholat mau, puasa mau, pas zakat keder. Iya, masih separuh-separuh kok. Saya berbicara realitas seperti itu. Ya. Puasa gelem, sholat mau, puasa mau, haji mau, ngaji nggak mau. Alasannya beli lepel. Iya. Ngaji cadang pingin aja teka maning kun mah. Ya udah biar dah, apa-apa. Memang dasar malas dia mah. Sebetulnya cari alasan aja. Al-Islam wal asas. Islam itu adalah sebagai fundamen. Islam itu adalah sebagai fundamen. Alladzi yubna alaihi syahadatu, yang menjadi landasan dibangunnya syahadat. Ma tammat laka, pun syahadatnya belum sempurna kamu ini.
Islamnya masih separuh, syahadatnya belum sempurna. Taqulu la ilaha illallah. Kamu kan pernah mengatakan la ilaha illallah. Bari gede kan. Wa takdzibu, tapi apa yang kamu katakan bohong semua. Mulutmu mengatakan la ilaha illallah, tapi hatimu berbohong. Fi qalbika jama'atun minal alihah. Ternyata di hatimu terlalu banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Mulutmu mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu berbohong karena ternyata di hatimu banyak Tuhan. Mau percaya silakan, enggak apa-apa. Mana buktinya? Khaufuka min sultanika. Adanya rasa takutmu akan kehilangan kekuasaanmu. Berarti kekuasaanmu itulah Tuhanmu. Dari mana taunya kekuasaan Tuhanmu? Terbukti berapapun harganya kau bayar untuk mendapat kekuasaan itu. Sekalipun harus menjual agamamu. Wa wala mahillataka alihatun. Dan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menghiasi pikiranmu semuanya. I'timaduka ala kasbika. Ya, ketergantunganmu kepada usahamu, juga usahamu adalah Tuhanmu. Kamu tidak lagi tergantung kepada Tuhanmu, tergantung kepada usahamu. Hidupmu tidak kau gantungkan kepada Tuhanmu, tapi engkau tergantung kepada usahamu. Dalam pikiranmu berkata, kalau aku tidak berusaha, aku tidak bisa makan. Betul? Betul. Ya. Udah, berapa Tuhan tuh? Waribhika, dan keuntunganmu juga itu Tuhanmu. Wahauluka, ya, dan daya upayamu, rekayasamu itu juga Tuhanmu. Wa quwwatuka, dan keyakinanmu, kamu punya kekuatan, juga kekuatan yang kamu yakini itu adalah Tuhanmu. Kamu lebih meyakini kekuatan yang ada pada dirimu daripada kekuatan Tuhanmu. Wasama'uka, dan pendengaranmu juga sebagai Tuhanmu. Kamu lebih percaya kepada telingamu daripada bisikan Tuhan yang dimasukkan ke dalam hatimu. Nyong kita yang ngurungu dewek. Saya mendengar sendiri. Iya. Wa basaruka, dan matamu juga. Kamu tidak sadar matamu, telingamu sudah sering berulang-ulang tertipu. Tapi masih juga kamu percayai. Pernah nggak salah dengar? Pernah nggak salah lihat? Kok masih percaya juga? Kalau Anda sudah pernah sekali dibohongin orang, masih kamu percayai? Tapi kenapa teman tetap bertahan mempercayai matamu, mempercayai telingamu itu? Jangan-jangan itu Tuhanmu. Wabat suka, dan keperkasaanmu juga sama. Siapa berani aku? Kesombonganmu itu semuanya alihatun. Itu semua adalah Tuhan-Tuhan yang berkerumun dalam hatimu itu. Wa ru'yatuka lidurri wan nafi, dan keyakinanmu ada orang yang bisa berbuat jahat, ada orang yang bisa memberi manfaat, itu juga orang-orang itu sama dengan Tuhanmu.
masih takut dijahati orang, masih mengharapkan pertolongan orang, itu semua adalah Tuhan-Tuhanmu. Wal ata wal mana, pemberian, ya. Takut ada yang menghalangi, mengharapkan pemberian siapapun. Minal khalqi, dari manusia, alihatun juga adalah Tuhan-Tuhan juga. Iya. Kapan engkau berhenti mengharapkan pemberian kecuali dari Allah? Kapan kamu takut dihukum Allah? Kamu ternyata lebih takut dihukum oleh atasanmu daripada disiksa oleh Allah. Salah kabeh ya. Salah semua kalau gitu ya. Dan ya Tuhan yang terbesar adalah yang mengklaim bisa mengkafirkan orang lain. Karena dia sudah merasa sebagai Tuhan berhak mengkafirkan orang lain. Ya, dan melarang orang masuk surga, neraka semuanya. Sepertinya neraka dan surga miliknya sendiri. Jangan-jangan dia sudah merasa sebagai Tuhan juga. Berani mengharamkan, berani menghalalkan, berani memusyrikkan. Yang itu semuanya hak prerogatif Allah, diklaim seperti engkau berhak mengkafirkan orang. Segera minta ampun sama Allah aja lah. Itu semuanya gak sadar. Ini para aulia itu profesional. Para aulia itu profesional dalam hal ibadah. Iya. Makanya diperlukan bimbingan. Aja ngucluk tidak baik. Iya. Katsirun minal khalqi muttaqiluna ala hadhil asya biqulubihim. Iya. Banyak sekali orang yang tergantung kepada ini semuanya di dalam hati mereka. Tergantung dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan rezekinya, dengan subhanallah. Dengan hati mereka. Wa bidhurihim annahum muttaqiluna 'alal haqqi. Zahir hatinya mereka tergantung kepada Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Zahirnya seolah-olah mereka bergantung kepada Allah. Nyatanya tidak. Allah nanti ditaruh di kelas tekit paling bawah, paling belakang. Kalau sudah gagal semua orang menolak semua. Tidak yang menolong kamu. Baru terakhir kamu minta tolong sama Allah ke Sunan Gunung Jati, baru nyungsep di situ. Ya enggak? Iya. Tuhanmu ditaruh di barisan terakhir untuk cadangan terakhir. Kalau sudah gagal semua, baru terakhir minta sama Allah. Nah iya kok. Yang saya memperhatikan kok. Saya ini memperhatikan perilaku kamu nih. Qad sara dzikruhum lil haqqi azza wa jalla adatan bi alsinatihim la bi qulubihim. Akhirnya zikir mereka kepada Allah itu hanyalah menjadi tradisi yang diucapkan oleh lisan kamu. La bi qulubihim, tidak dengan hati. Zikirmu hanyalah tradisi lisanmu, tidak dengan hatimu. Ngebul kabeh gini. Nyong barangnya malu berkat. Karena berkatnya gede, santur, hilalo. Begitu berkatnya kecil, hilalo. Begitu gede, hilalo. Itu kelakuan begitu tuh saya perhatikan. Ya.
Dan saya pun sering kali tersenyum sendiri, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Faidha ufiqu fi dzalika haradu. Itu semuanya hanya bungkus lahirnya. Begitu dibuka katon bolenge. Ini kata peribahasa ya. Begitu dibuka kelihatan bolengnya. Apa bolengnya itu? Setelah dibuka baru kelihatan uletnya, gitu kan. Wa qalu kaifa yuqalu lana hakadha. Dan mereka mengatakan kaifa yuqalu lana hakadha. Kok berjadinya kenapa kan dibilang seperti itu? Alasna muslimin, bukankah kami muslim? Gitu. Ghadan tabayyanal fada'ih. Besok skandal itu akan dibongkar oleh Allah semuanya. Kalau kamu nggak percaya, daripada Allah yang bongkar, lebih baik saya membongkar hatimu sekarang. Saking melasan yang sirah kita, orang sengit orang. Iya, iya. So, kalau dibongkar nanti sudah tidak ada waktu untuk meralat lagi. Ya, daripada sekarang aja. Wa tadharul mukhabba'at, dan semua yang tersembunyi dalam hatimu semuanya akan muncul, kelihatan nyata jelas semuanya. Itu semuanya boleng-boleng semua. Katakan sajalah bahasa Indonesianya boleng dah. Pala pilih boleng, pala pilih boleng. Artinya boleng itu seperti tebu. Boleng bukan cacat, ya sudah boleng aja lah. Saking miskinnya bahasa Indonesia, sudah hari ini boleng bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sundanya apa, Pak Jamal? Sama boleng juga. Ya udah. Boleng. Kayak orang milih tebu, ya kan? Pala pilih. Beberapa bulan dipuas, boleng juga. Iya. Yang tersembunyi. Wahai hak, koplok siramannya. Tu'ayyidu fi qaulika idza qulta la ilaha nafyun kulliyun. Seolah-olah kamu mengatakan begitu, la ilaha, menafikan total, tidak ada Tuhan. Ya. Wa illallah itsbatun kulli, illallah kecuali Allah, seperti engkau menetapkan secara total. Lahu, kepada Allah, la li ghairihi, bukan selain Allah. Hanya Allah saja yang berhak disebut sebagai Tuhan. Fa ayu waktin, nanti kapan saja. Kapan saja. I'tamada qalbuka ala syai'in, ketika hatimu tergantung kepada apapun ghairil haqqi, selain Allah, faqad kadzibta, ketika itu berarti kamu telah berbohong. Sekarang mengatakan la ilaha illallah, seolah-olah kamu yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kapan-kapan terbukti ketika engkau tergantung kepada apapun selain Allah, maka ucapanmu itu bohong semuanya. Tergantung sangat ada kebantuan seseorang, pertolongan seseorang, termasuk penyakit juga tergantung kepada obat, tergantung kepada dokter. Dan terbukti ketika setelah berobat dan kamu sembuh, ternyata yang kau sanjung bukan Allah, tapi dokter itu yang kau sanjung. Alhamdulillah, awalnya alhamdulillah. Ini obat, alhamdulillah, ketemu obat manjur. Wah, dan kamu tidak pernah mengakuinya bahwa Allah yang menyembuhkan kamu itu. Faqad kadzibta fi itsbatika, penetapanmu ternyata bohong semuanya. Wasara ilahuka alladzi i'tamata alaih, ternyata Tuhanmu adalah yang menjadi tempat pergantunganmu, itulah Tuhanmu itu. La tibara bidzahir, tidak ada artinya yang zahir, ucapan mulutmu tidak ada artinya.
Tapi Allah melihat hatimu, ternyata engkau lebih bergantung kepada selain Allah. Kepada atasmu, kepada pemimpinmu, kepada pemodalmu, kepada pendukungmu, kepada hartamu. Kamu lebih meyakini hartamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu mengatakan dengan uang ini apa saja bisa dibeli. Dengan uang ini semua orang pasti nurut kepadaku. Betul? Al-qalbu huwal mu'min. Sesungguhnya hanya hati yang beriman. Yang beriman itu hatimu, bukan mulutmu. Wal muwahhidu. Sesungguhnya hatimu lah yang mengesahkan itu, bukan mulutmu. Wal mukhlisu, yang loyal itu adalah hatimu, bukan ucapanmu. Loyalitasmu adalah ada di hatimu. Keesaan ada di hatimu. Dan keimanan ada di hatimu. Hatimu yang beriman. Bukan mulutmu. Wa huwal muttaqi. Dan dialah hatimu jugalah yang bertakwa. Yang bertakwa bukan mulutmu. Tapi hatimu yang bertakwa. Hatimu yang beriman. Huwal wara'u, yang wira'i adalah hatimu. Wazahid, yang zuhud adalah hatimu. Keserakahan itu, keserakahan hatimu. Kezuhudan itu, kezuhudan hatimu. Huwal muqinu, dan hatimu lah yang yakin adalah keyakinan hatimu. Wal arifu wal amilu, dan yang kenal Tuhanmu juga hatimu yang kenal, bukan matamu. Wal amilu, dan yang bekerja, yang beramal pun amal hatimu. Wal amiru, dan hatimulah sebagai pangeranmu itu. Wa man siwahu junuduhu, hatimulah sebagai komandan. Selain itu hanyalah serdadunya hatimu. Wa atba'uhu, dan pengikut hatimu, tanganmu, kakimu, matamu, hidungmu, telingamu, semuanya adalah serdadu hatimu. Tergantung komandan, bagaimana perintah sang komandan. Kata hatinya pukul, tanganmu pun memukul. Hatimu yang menyuruh kaki tendang, kakimu pun menendang. Yang dosa adalah dosa hati itu. Sikil maka dikongkon gini. Nalikannya ditakoni, sidat kenapa nendang wong? Ya empu dikongkon reng mah. Saya kan disuruh. Kenapa tanganmu itu jiwit bokongnya perempuan? Nggak tahu, disuruh saya mah. Tuh, komandan gue yang nyuruh tuh. Idza qulta la ilaha illallah faqul awalan biqalbika. Yuk ke depan, ketika kamu mengatakan la ilaha illallah, pertama-tama katakanlah dengan hatimu dulu. Tsumma bilisanika, baru kau ucapkan dengan mulutmu. Jangan kau anggap selesai ketika mulutmu mengatakan la ilaha illallah. Tidak selesai. Semestinya hatimu yang mengatakan. Pertama kali. Baru mulutmu mengiyakan. Baru berbunyi la ilaha illallah. Gitu. Karena mulut itu mengatakan la ilaha illallah karena disuruh oleh hatimu. Memang awalnya hatimu dulu yang meyakini la ilaha illallah. Lalu hati menyuruh mulutmu untuk mengatakan. Kalaupun tidak dikatakan, tidak ada persoalan. Ya, Allah tahu. Tapi sesama manusia nggak tahu. Ya dong. Bisa saja kamu ngakunya di orang kafir, ternyata enggak diberiman, cuman belum mengatakan. Jadi jangan sembarangan
yang kamu kafir-kafirkan ternyata Allah melihat mereka orang beriman kok. Ya. Dan yang kau sangka orang beriman ternyata orang kafir. Ternyata orang munafik. Ya tertipu. Yang berlian kamu kira beling, yang beling kamu kira iya. Orang munafik kau duga orang soleh. Orang yang solehnya tidak kamu percayai. Soleh wong solehnya beli ngawo kelambi. Kedeleng gudele, beli ngantel. Sing salah siapa? Ya wong salah sing salah. Kenapa beli ngawo kelambi? Iya. Ya kamu nggak salah. Dugaan kamu beralasan. Karena penampilannya yang tidak meyakinkan kan. Ya dari mana solehnya. Yang budele katon gitu. Tsumma bilisanika wattakil alaihi wa'tamid alaihi. Setelah kau katakan la ilaha illallah dengan mulutmu, barulah kamu bergantunglah kepada dia. Serahkan segalanya kepada dia. Pasrah kabeh maring Gusti Allah. Percayakan semuanya. Duna ghairihi, jangan kau pasrahkan nasibmu kepada siapapun. Biarkanlah Allah yang menentukan. Percayakan semuanya. Iya. Artinya pasrahkan saja. Silahkan. Kalau Allah menghendaki saya harus kawin mangga Gusti. Siapa ya pilihanmu terserah sing putih sing penting asal wadon bae wis bapak. Sing penting wadon gak nganyang terus asal wadon. Mau makan sing penting asal wareng. Perlu kelambi nggih perlu. Merek apa sing penting bisa nutup aurat. Pengen rumah beli ya perlu sebutuh. Model apa sing penting beli kebocoran wis kono Pak. Kalau hati kita sudah rendah seperti itu, hidup ini menjadi murah meriah. 3M. Murah meriah. Serahkan semuanya kepada Allah semuanya. Duna gharihi. Ishghal zahiraka bil hukmi. Zahirmu ya. Gunakan patokan tatanan saja hukum. Zahirmu ya kau kerjakan berdasarkan hukum yang berlaku. Wa batinaka bil haqqi azza wa jalla. Adapun batinmu standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya kalau zahir mah ya hukum yang formal aja. Kalau haram ya haram itu aja lah. Kalau kata MU-nya kepiting haram ya udah haram. Kalau ganti halal ya udah halal itu aja. Karena nurut baik. Sudah beli dosa kan sing dosa kok. Ya kamu kan orang awam nurut aja kok. Ya kan terus dipatungikan kan. Nurut baik aja baik. Ya, pura-pura bodoh aja dah. Oh haram ya udah. Halal ya, wih mangga. Sekarang ngerokok haram ya. Ya wih saya ngerokok. Oh, anu dia halal ya, wih ngerokok mana konon aja. Kok susah banget sih. Utruk al khaira wa syarra ala zahirika. Persoalan baik dan buruk itu berada di zahirmu. Melekat pada permukaan zahirmu. Baik dan buruk itu ada dalam permukaan zahirmu. Wastaghil bibatinika ma'a khaliqil khairi wasyarri. Adapun batinmu ya sibukkan saja. Ya, artinya koneksinya dengan yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu. Yang menciptakan khair dan yang menciptakan syar. Dengan sang pencipta. Iya, jadi artinya ya persoalan kaya, miskin,
sehat, penyakit, ya urusan zahir. Maksudnya kalau memang perlu dokter ya silakan ke dokter. Kalau memang perlu obat ya silakan menobat. Tapi batinmu nggak ada urusan dengan dokter, tidak ada urusan dengan obat. Hatimu hanya bergantung kepada yang menciptakan penyakit itu. Dan yang menyembuhkan adalah Allah kok. Selesai. Paham nggak? Silakan minum obat. Jangan ada meyakini obat menyembuhkan kamu kok. Ya urusannya syariat itu mah. Enggak dosa. Orang pergi ke dokter enggak dosa kok. Boleh. Tapi orang yang tidak pergi ke dokter juga jangan kamu salahkan. Ya itu kan melanggar syariat. Ya, oke. Dosa enggak? Yang pergi ke dokter dosa enggak? Ya enggak. Kalau orang itu yakin Allah menyembuhkan, urusannya apa kamu? Ini orang kadang-kadang nggak tahu diri kadang-kadang. Ada orang punya sawah munge, hanya itu-itunya dijual untuk naik haji. Apa komentar kamu? Ini kan berat kamu untuk haji, nanti pulangnya makan dari mana? Itu nggak bisa dong, masa kita haji pulang nggak bisa makan? Ya, jangan maksakan. Urusannya apa kamu? Orang dia tidak tahan menahan kerinduan, ingin melihat rumah Tuhan, lalu kamu ikut melarang, apa urusannya? Dulu bapak ibu saya nggak bisa melarang ketika aku merindukan perempuan, udah nangin bengi, tengah bengi, ya mangkat sih. Ya kalau rindu nggak bisa dibendung, gimana lagi? Apalagi rindu kepada Allah yang nggak bisa dibendung. Orang rindu Allah nggak ada artinya tank baja juga dilabrak semuanya. Gitu. Tapi rindu yang benar gitu. Orang rindu Allah jangan ngebawa masjid. Biar cepat-cepat masuk surga. Surganya siapa? Man arafahu zalla lahu wa kalla lisanuhu. Siapapun yang sudah kenal Allah pasti akan redup, masih akan tunduk, zalla, akan merendahkan hati. Wa kalla lisanuhu, dan lisannya menjadi kaku, tidak bisa lagi berucap. Baina yadaihi, di hadapannya. Begitu kenal, ketika itu wajahmu akan menunduk. Dan lidahmu akan kaku, tidak bisa berucap apapun. Seperti itu. Begitu jreng datang, cantiknya Syahrini melotot, mangap. Orang bisa ngomong apa-apa sih. Oh, wajahnya bersinar, matanya berolok-berolok begitu. Umpamanya, sesama manusia juga kalau cantiknya berlebihan, kamu bisa pingsan kok. Nabi Yusuf itu laki-laki lah. Perempuan Mesir lagi ngupas apel, jatuh kapalnya dikupas tangannya hanya karena melihat Yusuf lewat. Iya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Lagi ngupas apel, Yusuf lewat. Mereka terperangah semuanya. Ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Nggak taunya darah mengucur dari tangan mereka dikupas. Ya. Ya kan? Itu baru manusia loh. Apalagi kalau kita sudah kenal Allah. Dan wa tawadda'a lahu, dan kamu akan rendah hati kepada Allah. Wa li'ibadihi as-salihin, termasuk merefleksi rasa hormatmu kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kepada kekasih-kekasihnya, kamu akan sayang juga kok.
Kira lamun eman ning rabi, ning bok eman beli. Ning anake eman. Ya begitu kamu sudah mengagumi Allah, kamu hebat. Ya kekasihnya juga akan kamu sayangi kok. Ya. Jadi artinya kalau hatimu sudah mencintai Allah, tidak mungkin kamu membenci siapapun. Dan sudah tidak akan ada lagi dendam dan kebencian dalam hatimu itu. Sekalipun kepada orang yang pernah menjahati kamu juga tidak mungkin kamu dendam. Paling-paling kamu akan berpersepsi ketika orang menjahati. Kamu akan mengatakannya, Allah sedang menegur diriku melalui orang itu. Maka kepada Allah kamu akan mengatakan, ya Allah terima kasih aku ditegur. Dan kepada orang yang menjahati kamu, kamu katakan terima kasih Bung. Karena engkau telah menyampaikan teguran Allah kepadaku. Wa tadha'afa hammu wa ghammu wa buka'uhu. Dan akhirnya rasa kerinduannya, rasa kesedihnya, tangisannya juga terus akan meningkat. Ya. Akan lebih banyak menangis. Dan ada semakin kesahduannya juga semakin berkembang terus. Wa kathura khaufuhu wa wajilu, dan rasa takutnya terus bertambah dan getaran jiwanya terus semakin bergetar. Wa kathura haya'u, dan rasa malunya juga semakin tinggi. Wa kathura nadamuhu, dan penyesalannya pun semakin tinggi juga. Menyesali akan segala dosa-dosa itu. Iya, sementara kamu belum kenal Allah, sangat sulit kamu menyesali dosa-dosamu. Ditegur pun kamu tersinggung. Sayanya salahnya apa? Semene ke masih salah baik, kita kayak kurang bener baik koplok siraku. Iya. Menghitung kebaikannya menutupi salahnya. Saya tuh sudah 3 kali naik haji. Saya jadi donatur 5 masjid. Anak yatim 10 yang saya kasih makan. 10 rumah jompo saya perbaiki. Masih kurang baik saja. Apa amalmu? Nantang lagi tuh. Kadang kalau kena kita keding. Jangan-jangan kamu harus curiga. Semakin banyak kau lakukan kebaikan. Jangan-jangan menyembunyikan kejahatanmu juga. Iya. Iya. Artinya bukan menyembunyikan, tersembunyi sendirilah begitu. Semakin tidak merasa tidak merasa bersalah, karena yang kamu hitung tiap hari hanyalah pahala-pahala. Maka saya katakan, nanti ketika engkau menghadap Allah, enggak usah bawa daftar pahala. Bahwa kau datang menghadap Allah dengan membawa daftar dosamu itu. Dan ya Allah ampunilah kami. Selesai. Saya mau nanya, kalau kamu merasa berbuat baik, di mana kebaikanmu? Saya katakan, tanganmu yang kau lakukan kebaikan, dapat bikinnya siapa? Otakmu yang memikirkan kebaikan, dapat bikinnya siapa? Rizki yang kamu serahkan orang lain, dapat ngasihnya siapa? Di mana peranmu? Entok sih lagi wes gitu. Makanya ketika engkau mendapat rezeki, bersyukurlah kepada Allah. 100 kali syukuran. Tapi ketika kamu bisa berbuat kepada orang lain kebaikan, bersyukurlah 1000 kali. Ya Allah terima kasih. Aku didorong untuk bisa berbuat baik. Menyampaikan rezekimu kepada orang lain. Mensyukuri kamu bisa berbuat baik kepada orang lain. Bukan lalu kamu bangga dengan kebaikanmu. Salah duga. Salah persepsi.
Iya. Setelah siang itu kamu ngasih makan anak yatim, sebelum tidur katakan ya Allah terima kasih hari ini aku telah menyampaikan rizkimu kepada anak-anak yatim itu. Ya, kita bangun kemesraan dengan Tuhan. Ya, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang romantis. Bukan dengan bahasa yang kasar seperti itu. Hitung-hitungan kayak orang dagang saja. Untung rugi. Ya kurang sebenarnya bakajit. Masa segini pahalanya? Ya kurang dong. Kalesan. Orang bermesra itu sudah nggak ada urusan dengan materi. Andaikan istrimu yang kau cintai itu ngijir sepisan kelon 1.000. Mari sudah kau mari sudah. Ayo 1.000 biar dingin. Engkau aja nyenggol-nyenggol dingin 1.000 dingin. Gimana ya? Istrimu yang hebat adalah ketika dia memelukmu di hatinya, aku ingin membahagiakan engkau. Paham bikinnya? Iya. Dan engkau pun mengatakan, everything I do it for you. Paham sama? Semua yang kulakukan semuanya adalah untukmu semua. Ya kalau kamu hidup dengan istri dengan kemesraan seperti itu, nggak ada penderitaan kok. Istrimu tidak akan menuntut kurang jajan, enggak. Percaya enggak? Ya makanya apalagi ketika engkau bisa bermesra dengan Tuhanmu. Yang nggak ada penderitaan. Makanya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan dijamin tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa kecewa. Ya kan gitu. Apa gua ngapal kabeh inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Apal kabeh wong. Iya. Ya apal. Gitu. Itu. Apa yang kamu sesali tadi alama taqaddama min tafritihi wa tastashaddudin. Karena apa? Karena engkau banyak melalaikan perintah Tuhan. Kamu menyesal, ya Allah, ampunilah aku. Wa tashaddada hadruhu, dan kewaspadannya semakin meningkat juga. Wa khafu, dan rasa takutnya min zawali ma indahu minal ma'rifati wal ilmi wal qurb. Semakin takut dia, takut barangkali akan hilang lagi. Ya. Apa yang telah dia capai, kemakrifatannya, keilmuannya, dan kedekatan dengan Allah, khawatir barangkali dicabut oleh Allah lagi. Ya, maka ke depan semakin lebih berhati-hati. Li'annal haqqa azza wa jalla qal fa'adul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yataraddadu bainan nadraini ila ma taqaddama min tafrid wa waqahati min tafritihi wa waqahatihi wa jahalatihi. Dia selalu mondar-mandir, metani, memperhatikan, menghitung-hitung terus apa yang telah dia lakukan, kegagabahannya, keseberondoannya, dan kebodohannya. Watarbi, dan kegembiraannya, fayadubu minal hayai, semuanya itu menjadi lebur semuanya dari rasa malunya. Wa yakhafu minal muakhadati, dan dia khawatir akan mendapat hukuman dari Allah. Wa yanduru ila mustaqbalil hali, dan dia menatap masa depan. Hal yuqbalu au yuraddu, apakah semua amalku diterima atau ditolak. Ya. Hal yuslabu, apakah dicabut, ma'ata au yukhalla lahu, atau apa yang diberikan atau akan dibiarkan saja ala halihi,
itu semuanya selalu bulu romanya masih meremang-remang. Apa yang kulakukan, apakah diterima atau tidak? Aku nanti selamat atau tidak? Tidak setil yakin bahwa aku masuk surga. Selain aku tidak boleh masuk surga. Bid'ah semua, kafir semuanya. Ya, begitu ada orang ini, ya Allah, saya akan bertanya. Saya katakan Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Enggak ada urusan agama apapun, bangsa apapun, suku apapun. Innaka taghfiru man tasya wa tu'adzibu man tasya. Ya enggak bisa kalau dan muslim ini. Urusannya apa surga-surga ini siapa? Seperti enggak rela. Kira ruginya apa? Iya. Bukan ruginya apa kalau Allah masukkan surga seseorang yang menurut kita mungkin tidak layak. Urusannya apa? Ya surganya direk-rek kaleset. Seperti surga milikku. Ini jangan. Yang masuk ini saja. Kayak dari satpam surga. Ini perilaku semacam ini saya perhatikan sehari-hari. Ya, di Facebook, di YouTube, di TV, di berita, di TV segala macam. Kafir, neraka. Ya. Ini semuanya 72 golongan masuk neraka semua. Yang selamat satu golongan saya. Aduh. Dari mana taunya? Jadi ya seorang waliullah itu yang nggak pernah setil yakin tuh. Dia selalu mencurigai dirinya sendiri. Saya ini benar belum? Allah suka enggak? Makanya para aulia itu yang ada bahwa setiap hari selalu ada peningkatan kualitas. Iya. Nggak ada setil yakin tuh. For granted. Pasti nggak ada. Hal yakunu yaumal qiyamati fi sohbatil mu'minin awil kafirin. Nanti besok dari kiamat saya akan digolongkan orang yang beriman atau saya akan digabungkan dengan orang kafir. Nggak tahu. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah. Aku yang paling kenal Allah. Wa asyadukum lahu khaufan. Tapi juga aku yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling kenal Allah dibanding kamu. Tapi akulah yang paling takut kepada Allah. Sudah kenal beli, dibeli sudah. Kenal juga enggak, takut juga boro-boro. Ya, klaim-klaim semacam itu. Jadi maksudnya beginilah. Jangan gegabah. Tolong yang hati-hati, yang mawas sendiri. Jangan take for granted. Jangan memberikan suatu kepastian enggak ada. Iya, kita ini dalam dunia relatif dan kita ini berada dalam wilayah subjektif. Kita hanya bisa tahu kebenaran dari satu sudut pandang. Ketika dilihat dari sudut pandang berbeda, ternyata ada kekurangan. Kita melihat sesuatu sudah baik. Tetapi setelah durasi pandang semakin lama, semakin kelihatan jeleknya. Sekelayaban mah ayu melok-melok. Wah ya dipandang suwe-suwe kedeleng brocone. Sekelayaban iya, durasi pandang. Kita melihat orang selayang pandang, seperti hebat. Begitu diperhatikan bertahun-tahun, loh kelihatan cacatnya. Kamu pacaran bertahun-tahun. Setelah jadi istri kamu, baru kelihatan jalannya pincang. Terjadi enggak? Melakukan begini. Ya memang. Karena asalnya keburu cinta dulu, akhirnya cacatnya tertutup semua. Kari wong demen manang, tembeleka kedelenge dodol. Ya, tertutup semua kurangnya.
Makanya semua kita, penilaian kita kepada apapun, semuanya dalam wilayah relativitas dan subjektivitas. Ketika kamu cinta, kelihatan cantik. Setelah hilang cintanya, kelihatan jelek kok. Keribengan mah terbayang-bayang di mata. Melumah kaya luhur, tengkurap kaya ning besar, miringan kaya ning iringan. Kaya sengit. Deleng rainnya nyebel. Si bocah kebelesak temen gitu. Kok jadinya jelek banget sih. Kayak gitu. Nyemengit. Itu terjadi semacam itu. Ya kenapa? Karena kita durasi pandang kita akan berbeda. Orang terburu-buru mengatakan, waduh ini waliullah, wah ini waliullah lagi menggelar ilmunya, waduh sungguh ngadul sawah. Kan jaluknya 1 miliar, kone jadi 3 miliar, wah sunya. Ternyata penipu. Dan orang yang kamu caci maki, yang kamu hina, malah justru itulah kekasih Allah yang sesungguhnya. Banyak yang tertipu semacam itu. Tetapi kamu tidak berdosa ketika kamu ngelawan seorang waliullah. Karena kamu tidak tahu. Pulang nega anak untungnya, saya beli buru waliku. Lawan dulu, dosa melulus kira-kira dengan tuh. Kalau kamu tahu dia waliullah, maka ketika dia perintah, wajib kamu lakukan. Jadi enak dulu tak beli, enak beli baru. Enak nggak kenal. Kamu caci maki juga nggak apa-apa. Ya pede, ya itu. Malah kalau kamu tahu ya malah dosa melulu. Jadi ada hikmahnya, kekasih Allah disembunyikan tuh. Untuk mengurangi dosa-dosa kamu. Setuju nggak? Ya gitu makanya. Oke. Min jumlatil arifina fi syudud wan nudur. Jadi di antara beberapa keanehan-keanehan, pengecualian-pengecualian yang ada pada orang-orang arifin billah itu, ya, man ya'tihi illa man yutla alaihi ma sabaqa lahu bi'ilmin bimau'ilihi. Antara lain yaitu dia diberitahukan apa yang telah menjadi ketetapan di awal peristiwa bimau'ilihi. Wa ma yakunu masiru, dan apa yang akan terjadi ilaih. Jadi arane weru sejeroneng winara. Bagaimana desain awal, lalu bagaimana bisa mengetahui. Itu. Yaqra'u sirruhu ma lahu fil lauhil mahfuz. Sirnya bisa membaca apa yang tertera di dalam lauhil mahfuz. Transparan dan transandental. Sirnya bisa membaca. Tapi juga tidak akan diceritakan kepada kamu, tidak bakal. Itu mah top secret. Lebih baik bocor mulut daripada bocor. Ketika dia bocor mulut, maka dia pun berhak untuk dipenggal. Dan banyak mereka yang di dunia dipenggal karena bocor mulut. Paham begini? Tsumma yattali'ul qalbu ala dzalika. Kemudian hati bisa mengetahuinya seperti itu. Wa ya'muru bikatmihi, dan juga diperintahkan untuk menyembunyikan oleh Allah. Silakan kau tahu, tapi tidak boleh kau beritahukan kepada siapapun. Wal yatalattaf wala yusyaranna bikum ahada. Ya. Lembut halus, tutupilah baik-baik. Wala yusyaranna bikum
ahada. Jangan sampai ada orang yang tahu. Bukan tahu, orang yang merasa saja nggak boleh. Jangan sampai menimbulkan ada orang menduga. Apalagi kamu kasih tahu. Jangan kau bocorkan rahasia itu. Apalagi orang sampai tahu. Orang yang menimbulkan dugaan pun tidak boleh. Wala yus'iranna bikum ahada. Asy'ur, orang merasakan jangan-jangan waliullah ini enggak boleh. Paham bikin ki? Ana dene sira buru dewek iku urusan sira kun mah. Balik-balik ke bobodo maning bae kini ki. Iya, wa alla tatali'a an-nafsu ala zalika ibtidaan. Memang pada landasan awalnya ibtidaan, landasan pertamanya memang diri kita juga tidak boleh ada usaha kepengen tahu. Hadzal amr, persoalan ini. Al-Islamu wa imtithalul amri wal intihau 'anil nahi. Islam itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, wasabr 'alal afat, dan bertahan menghadapi cobaan, bersabar menghadapi kesulitan, wa intihauhu az-zuhd fima siwal haq, dan di penghujungnya adalah zuhud kepada selain Allah. Sudah tidak pernah berharap apapun kepada selain Allah. Tidak pernah mengharap disayang, tidak pernah mengharap diberi, tidak pernah mengharap disanjung. Nggak ada urusan, emangnya gue pikirin. Garap ngalem-ngalem, garap moyok-moyok. Mau kamu sanjung silakan, kamu hinakan silakan, nggak ada urusan. Terserah kamu aja lah. Minta bantuan sama kamu juga tidak. Urusannya apa? Ya. Tetapi ini bagaimana menurut kata masyarakat? Nah, kalau ada orang masih bagaimana kata masyarakat, berarti dia masih tergantung dengan opini publik. Orang yang beriman pada Allah sudah tidak pernah menghiraukan opini publik. Orang sealam dunia mau mencela nggak ada urusan. Yang penting Allah senang, selesai. Oke. Apalagi istrinya pun, anak pun silakan. Ikut saya silakan, enggak udah. Assalamualaikum. Ketika sudah berhadapan anak istri, ini yang paling ruwet. Bisa enggak? Ya kenapa? Buah hatimu. Bagaimana? Nah itulah dia persoalan. Makanya ketika Nabi Ibrahim diuji menyembelih anaknya, itu ujian. Ya'lam Allah alladzina shadaqu. Allah ingin tahu kejujuran Ibrahim. Betulkah engkau hanya mencintaiku? Ternyata lulus kan? Bareng sirah beli lulus. Diher lagi. Masya Allah. Sampai rambut putih kabeh masih durung lulus terus baik. Termasuk saya juga termasuk orang yang lulus. Bahwa sampai sekarang saya belum pulang nih. Karena saya statusnya masih residivis. Ya Pak. Ya, Pak Edi ya masih residivis. Masih belum dapat remisi saya nih. Gitu. Emang ya gitu. Emang ya begitu. Ini penghujungnya adalah zuhud pada. Selesai. Wa an yastawiya, nanti di penghujungnya akan menjadi sama. Indahu, dalam pikiran dia akan menjadi sama. Az-zahabu wat-turabu, tanah dan emas adalah sama. Batu dan berlian sama. Dua-duanya adalah batu. Sudah tidak memberikan nilai kepada apapun. Walhamdu wadzammu, juga sanjungan dan cacian adalah sama. Emas dan besi sama.
wal ata wal manau, banyak rezeki, syarat rezeki sama. Al jannatu wan naru, sorga dan neraka sama. Bareng sira waktu berlian sejen, sorga neraka sejen, disanjung dan dicaci sejen. Berarti kelas pira sirake? Kalau orang sudah ma'rifatullah bikartem sehari ini sama. Ayo. Kinwadon. Sorga makhluknya Allah. Neraka makhluknya Allah. Memangnya takut sama neraka? Enggak. Mereka tidak pernah takut pada neraka. Mereka hanya takut kepada Allah saja. Iya. Iya. Mereka tidak ingin masuk surga, tapi mereka ingin diterima oleh Allah. Barang sira pengen umai baik. Bagian kawin karo wadon nikah. Wah. Ya, cintamu ditolak, hanya dikasih tempat di rumah itu. Gelem. Iya. Mancing metu beli dicak ngomong bagian. Wan nikmatu nikmat, sakit, sehat sama. Nikmah sama. Rezeki belai pada. Wal ghina wal faqr, melarat sugih pada. Wa wujudul khalqi wa adamuhum, ada orang tidak ada orang sama. Ada bapak polisi, tidak ada bapak polisi, sama. Ada KPK, tidak ada KPK, sama. Fa idza tamma hadza, kalau kamu sudah sampai ke tingkatan ini, kana Allahu azza wa jalla bin wara'i dzalika kulli, di belakang itu semuanya Allah selalu membackup kamu. Summa ya'ti at-tawqi' minhu, baru setelah itu ditandatangani oleh Allah. Korek, tret, tanda tangan. Dikasih SK bil imarati sebagai amir, wal wilayati dan sebagai wali Allah. Baru. Yakin mah surat keterangan sementara beding. Surat keterangan pun tanpa stempel ini. Surat keterangan ini diberikan hanya untuk sementara, dipergunakan apabila diperlukan dan berlaku sampai besok pagi. Besok dapat surat keterangan lagi, sementara lagi. Loh ya, ada tanda tangannya. Jadi untuk menjadi orang kokoh ini memang panjang perjalanannya. Yang kadang-kadang mereka bertahun-tahun bertapa di hutan. Sedangkan sekarang para kiai di Indramayu, ada kita bikin tradisi bertapa saja, sudah bertanya-tanya ajaran apa, mencari apa, untuk apa. Sembahyang Jumat ningti, wah, utak teman-teman. Ya itu persoalan. Ya karena semua ini merasa seperti ahli agama semua. Petang-tang gitu. Semuanya menjadi imarah wal wilayah alal khalqi. Kullu man ra'ahu yantafi'u bihi. Semua orang yang bertemu akan mendapatkan manfaat semua. Dia akan menyebar kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Lihaibatillahi azza wa jalla, karena kehebatan Allah yang melekat pada dirinya, wa nuruhu al-mutalabbisu bihi, dan cahaya yang sudah menyelimuti dirinya itu.
semua orang merasa nyaman ketika bertemu dengan kekasih Allah. Nanti lebih. Yang pusing-pusing hilang pusingnya, yang gelisah hilang gelisahnya. Ketemu sebentar 1 menit saja, pulang-pulang tidurnya bisa nyenyak. Ekonom. Ngaco dong. Dan itu biasanya itu dirindukan orang. Dirindukan orang. Rasanya kalau udah lama ketemu bisa. Rasanya gitu seperti itu. Iya. Karena ada aura, ada sinar, ada energi positif yang disebarkan itu. Ya itulah. Seperti Nabi Muhammad, suami istri bertengkar, menghadap Rasulullah, dinasihati, damai lagi kok selesai. Iya, dia punya kekuatan luar biasa, meyakinkan orang, mensugesti orang. Ya, tapi ya itu juga ada, yang tetap putusan Nabi masih dilawan aja ada. Makanya, fala warabbika la yu'minuna, ya, hatta apa namanya? Masajara bainahum hatta fima yuhakimu. Jadi begini, lupa saja. Sama sekali orang itu belum beriman ketika mereka mendapat putusan dari Kanjeng Nabi masih berkeluh kesah. Masih merasa Nabi tidak adil memutuskannya. Belum beriman. Baru beriman kalau sudah taslim betul-betul. Ya inilah putusan Rasulullah, inilah putusan yang paling adil. Sampai Nabi sendiri ya setengah marah kepada orang yang gitu dengan mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepadaku, mau percaya kepada siapa lagi? Paham begini sih? Rokona sih, lepas sudah beli ngandelin kita, kalau ngandelin siapa maning sih rane? Kalau ngandelin gue di gombel. Yang kuntilanak itu persoalannya. Jadi ya di penghujungnya seperti itu, bahwa akhirnya ya perjalanan panjang. Ini yang kemarin tanya belum bisa ada waktu. Jadi tadi saya katakan bahwa orang tuh ruginya apa melarang Allah untuk mengampuni orang tuh. Ya kan? Kita kan mengatakan innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man, enggak ada urusan. Orang di dunia banyak jahatnya, lalu Allah mengampuninya, lalu silakan masuk surga. Boleh enggak? Kenapa kamu melarangnya? Enggak bisa dikafir, enggak bisa neraka. Saya kan kamu ruginya apa sih? Surga-surganya siapa? Tapi asem temen. Kalesan serem. Iya, ini kemarin tuh persoalannya, mungkinkah orang yang beragama non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang muslim, bisa nggak masuk surga? Kan itu persoalannya kan? Ini saya kumpulkan sementara, ini ada 4 ayat Al-Quran menjadi bahan renungan. Pertama, surat Al-Maidah ayat 69. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu, walladzina hadu, wasabi'una, wannasara, man amana billahi wal yawmil akhiri, wa amila salihan, fala khaufun alaihim, walahum yahzanun. Maknanya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman. Di sini Allah tidak menyebutkan muslim. Bukan alladzina aslamu, alladzina amanu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabi'una, marfu' wasabi'una. Kalau di surat Al-Baqarah ini wasabi'ina. Kalau ini Al-Maidah wasabi'una. Ini menjadi
persoalan dalam i'rabnya. Nanti diterangkan. Wan nasara dan Nasrani. Ini jumlah syartiyah. Ya kan? Enggak, bukan syarat. Artinya isimnya innanya semuanya isim inna, khobarnya belum ada. Ini biasa dalam Al-Quran. Mubtada, khobarnya enggak. Jumlah syartiyah, jawabnya enggak langsung. Seperti laqad bukan la in syakartum la azidanakum la in kafartum. Ada jawabannya enggak, la in kafartum enggak ada. Inna adzabi lasyadid. Artinya jawab syaratnya silakan dibuat sendiri. Silakan dibangun dalam imajinasimu. Ketika kamu bersyukur, la azidanakum, pasti akan aku tambah. Tetapi apabila kamu kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya siksaku sangat keras. Di sini jawab syaratnya tidak ada. Itu artinya silakan Anda berimajinasi apa jawab syaratnya. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur, nah ya itu cukup. Jadi inna azabi, sesungguhnya siksaku sangat lasyadid, sangat keras sekali. Jadi artinya dari takibul ayat sama dengan wala in kafartum la u'adzibannakum azaban syadidan inna azabi lasyadid. Kan begitu. Ya kan? Nah, ini innalladzina amanu, isimnya inna, amanu walladzina hadu ma'tuf ala inna, wasabiuna menjadi masalah, nanti kita bahas. Wa nasara, nah khabarnya mana? Man amana billahi wal yaumil akhir, siapapun yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, wa amila sholihan, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang hadis. Tetapi ketika kita baca di tafsir-tafsir yang macam-macam, semuanya diputar bahwa non-muslim tidak bisa masuk surga. Jangan dulu dikomentar dulu dong sampai gimana. Mereka juga ulama besar juga kok. Iya, jangan muslim dulu. Masih ambak kan kursi mah. Ntar dulu. Itu. Iya, gitu. Jangan terburu-buru menyimpulkan dulu. Oke, satu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 62. Catat aja. Yang bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Ya, sama. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Di sini dijelaskan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Sama. Kalau di sini tidak ada rasa takut, ya kan? Kalau di sini akan mendapatkan pahala. Bedanya Al-Maidah 69 dengan 62. Di Al-Maidah 69 wasabiun marfu', di Al-Baqarah ayat 62 itu wasabiina. Padahal kalimatnya sama, mirip-mirip. Kenapa? Di sini menjadi kesulitan bagi para mufassirin untuk mengi'rab wasabiuna. Ada 4 alternatif, begini, macam-macam. Tetapi yang agak masuk akal, tapi kelihatan dipaksakan juga. Bahwa wasabiuna itu ma'tufun bukan kepada isimnya inna, innalladzina. Tapi kepada wawunya hadu. Domirnya hadu. Itu fa'ilun marfu wasabiun ma'tufun ala dhamiri hadu. Dipaksakan. Tapi oke deh. Ini jangan-jangan adab tata krama sopan santun para sahabat ketika mengumpulkan catatan tulisan-tulisan juru tulis Al-Quran itu apapun adanya tidak berani melakukan koreksi. Apakah tulisannya betul atau ada? Karena yang paling penting mereka menjaga keotentikan Al-Quran. Paham?
Nah, sehingga tulisan-tulisannya as-sholatu pakai wawu ya sudah. Ya bna ummah, ya bna ummah nyambung ya, siap ya. Ya bna ummah nyambung semuanya, ya ba nun gimana. Kalau ya kan ya panjang, ada alifnya ibnun kan. Ya, di surat Al-Kahfi juga banyak sekali. Ya. Lan nad'a min duni idzal laqad qulna idzan syata. Lan nad'a ada alifnya. Kan lan harfu nafin wa nasbin. Nadwa fi'il mudhari mansubun bilan. Kok ada alifnya? Sudah, mereka tidak mau melakukan koreksi saling menyalahkan. Ini ada yang asabiun, ini asabiin. Ya sudah, sekarang bagaimana tinggal mengerobnya bisa masuk akal. Kalau begitu mencari wawunya harfu atfin, atafnya kemana? Kepada dhamir hadu. Selesai. Paham begini ya? Iya. Kenapa? Karena ketika Al-Quran ditulis, bahasa Arab masih belum sempurna. Hurufnya baru ada 15. Belum ada titik. Sehingga ba, ta, sa, ya, na sama. Gambarnya jukung. Jim, ha, kho gambarnya orang ruku. Sin, shin sama. Soddod sama. Soddod sama. Dal sama. Rozai sama. Itu persoalannya. Jadi saya kira mungkin itu saya melihatnya seperti itu. Jadi saya juga tidak usah menuntut bahwa harus diluruskan dengan ilmu nahwu dan sorof. Nahwu sorof itu datang kemudian, ya kan gitu. Ya sudah, demi keautentikan kita tulis apa adanya. Yang penting kita mencarikan takhrijnya yang kita perjuangkan. Kemudian yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus, tabak kalimat majus di sini. Wal ladzina asyraku, dan orang musyrik. Kalau tadi kan hanya alladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina wan nasara. Di sini ada wal majus wal ladzina asyraku, orang-orang musyrik. Sama. Itu innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah yang akan memutus siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat nanti di hari kiamat. Udah, jadi jangan mengklaim bahwa kamu pasti masuk surga. Serahkan Allah saja. Berharap sajalah mudah-mudahan kita selamat. Baca, gitu. Nah, lalu di surat Ali Imran, wa inna min ahli kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, wa inna min ahli kitab, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab. Yang kita sepakati ahlul kitab itu Nasara dan Yahud. Laman yu'minu, ada orang yang beriman billahi kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khasyi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, ayat-ayat Allah tidak dijual dengan harga murah. Ya. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, Allah sangat cepat perhitungannya. Berarti di sini di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan dapat pahala. Jangan larang Allah ya. Kamu yakin Agus benar kan? Silakan aplikasikan, itu aja kok. Tapi juga jangan meyakini kamu pasti masuk, karena yang menentukan surga Allah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Jujur, amalmu selama ini, kalau Allah mengoreksi dengan berdasarkan keadilannya,
ternyata amalmu semuanya ada cacatnya, berhak untuk ditolak. Iya dong. Kamu mau masuk Cabak, cukup SMA, ujiannya gampang. Begitu naik pangkat, ujiannya makin sulit nggak? Dari kolonel mau meningkat brigjen, ujiannya kayak apa susahnya? Ya makin sulit dong. Gimana lagi? Apalagi Allah yang menyeleksi. Langkah sing lulus kira-kira langkah. Iya. Jadi kalaupun Allah membayar amalmu itu semuanya, itulah anugerah Allah yang sesungguhnya. Jadi sistem borongan saja secepon, ya pelem ki, sing bagusnya sing bolengnya diborong kabeh wis kono bareng. Itu aja kok. Lalu terus gimana? Itu. Jadi artinya bahwa kita meyakini agama Islam benar. Itu penting. Dan Allah benar. Nabi Muhammad benar. Al-Quran benar. Sorga benar. Neraka benar. Tapi kamu tidak disuruh meyakini kamu pasti masuk sorga. Dan kamu tidak disuruh meyakini mereka pasti masuk neraka. Itu otoritas mutlak Allah yang pegang. Innaka tu'adzibu man tasha wa taghfiru man tasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dekat dengan Allah. Tidak ada alasan dengan amal. Enggak ada urusan. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah bisa memuliakan kamu. Allah bisa menghinakan kamu. Terserah kehendak Allah. Tu'til mulka liman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah bisa memberikan pangkat kepadamu dan Allah bisa mencabut pangkatmu sesuai dengan kehendak Allah. Innaka tu'adzibu man tasha, innaka tahdi man tasha wa tudillu man tasha. Engkau menyesatkan siapapun dan engkau memberikan hidayah siapapun. Tolong jangan ngatur Allah. Yang mengkafir-kafir Allah, yang menyumpahi orang masuk neraka, jangan-jangan sudah menganggap dirinya selevel dengan Allah. Saya tidak menyalahkan, hanya menganjurkan segeralah yuk kita bareng-bareng minta ampun kepada Allah. Salah nggak saya? Dan saya tidak menyalahkan siapapun. Iya, jadi inilah nanti pada akhirnya mah dosa-dosa hati semacam ini yang akan dikoreksi secara mendetal dari Allah. Adapun dosa-dosa tangan, jiwit pokoknya bocah wadon ya kecil. Iya dosa hati makanya. Ya kecil iwil-iwil, nggak ada artinya itu semuanya. Jadi yang kemarinannya udah terjawab belum? Ya kari usul bening malaikat Jibril. Kalau saya mah tidak berhak untuk meringkas, tidak berhak untuk memperbaiki. Saya menerima apa adanya, saya yakini ini otentik. Ya kan begitu? Iya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya menerima apa adanya. Ini otentik. Ya, tidak bisa kita merubah. Satu ayat pun, satu huruf pun, begitu ketangguhan ada satu huruf hilang, maka cetakan Quran itu dibakar seluruhnya. Karena ini penting. Karena kalau tidak demikian bisa menimbulkan keraguan pada umat. Iya dong. Kalau persoalannya emosi nafsu mah, saya juga pengen memperbaiki. Masa as-sholatu pakai wawu? Pakai alif dong.
Az-zakat tuh kok pakai wawu? Itu namanya zakot, namanya bukan zakat. Itu namanya salut, namanya bukan sholat. Tapi sudah begitu kok. Jadi yang penting adalah yang asli apa adanya. Enggak usah jauh-jauh. Saya juga mencari istri itu pengennya yang cantiknya yang asli. Bukan make upan. Makanya kalau mengunjungi pacar itu jangan pada asar, sudah mandi, sudah dandan. Ba'da sholat subuh atau pagi-pagi baru bangun tidur, kira-kira masih anak belek kah? Nah, apakah masih anak belek masih ayu, berarti itu yang asli. Iya gitu. Ini pertanyaan asli, menjadi tuntutan asli ini. Oh ya enggak, pokoknya badak perempuan tuh ya orang asalkan mandi, ya kan, jalan-jalan, sudah pakai lipstik, pakai maskara, pakai shadow. Kalau bangun tidur pagi kan masih asli, masih ada gambar ecesnya di sampingnya kan, masih belek kan. Kalau itu semuanya masih cantik, nah berarti itu asli. Begitu di make up ya pasti lebih jereng lagi. Lah ya. Jadi memang sesungguhnya beginilah dalam cerita masalah pengumpulan Al-Quran ini, tetap sajalah sehingga kita sendiri juga, saya tidak tahu persis karena saya bukan pelaku. Sebagai pelakunya Kanjeng Nabi, yang menerima wahyu Kanjeng Nabi. Ya kan? Lalu Nabi cerita, saya dapat wahyu. Pasti karena kita hanya mendapat informasi, tidak akan bisa kita menyelami, memahami persis, apalagi merasakan seperti yang melakukan. Betul nggak? Iya, udah. Kemudian itulah namanya ketika Allah Nabi mendapat satu pemahaman, ya itulah namanya wahyu. Dan ketika Nabi memanggil juru tulis kertak. Nah begitu ditulis itu namanya Al-Quran, yang di pelepah korma, yang di batu, di kulit, ya di semuanya masih pakai hurupan, masih pakai kampak, pakai pahat nulisnya juga. Itu Quran. Dan ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, namanya menjadi mushaf. Antara ketika masih sebagai wahyu sampai menjadi Al-Quran dan sampai menjadi mushaf, ini harus tidak ada campur tangan lain. Tidak ada ide-ide pikiran kita, pokoknya apa adanya. Toh yang penting sampai sekarang Al-Quran sekalipun kelihatannya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah nahwu dan sorof, tapi hebatnya para ulama mencarikan takhrij. Ini begini, akhirnya secara rasional argumen itu masuk akal. Bagi saya yang penting masuk akal. Kalau kamu tidak bisa menjawab, ya kamu belajar lagi dong. Jangan sampai nanti ketika ditanya, pokoknya dari sono, ya susah. Ya, kita mencoba untuk menjelaskan kepada anak cucu kita, rasionalitas Al-Quran harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus siap dikritiki, dipertanyakan, diuji, sehingga anak cucu kita meyakini Islam itu benar. Saya yang menjadi korban intimidasi pemikiran itu. Intimidasi pemikiran. Digebrak meja, pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Ya, nah itu. Kata saya, ya pinter kita. Udah ya, yuk.
Sebab bagaimanapun jangan sampai kita mempromosikan Islam sebagai ajaran anti kritik. Kita terima semua, silakan. Adu argumentasi. Kamunya mikir, buktikan itu. Ya, jangan marah ketika kamu dikritik. Ilmu itu tunduk pada kritik. Dan ilmu harus bisa memberikan argumentasi. Iya. Jadi kalau orang Islam itu anti kritik, marah emosi ketika mazhabnya dikoreksi. Saya mau nanya, kalau begitu agama itu ilmu bukan? Kalau bukan ilmu, maka orang yang di agama bukan ulama namanya. Sebabnya disebut alim ulama karena dia berilmu. Kalau agamanya bukan ilmu, ya berarti kamu bukan ulama dong. Kalau ilmu ya harus siap dikritik, siap memberikan argumentasi, itu aja persoalan. Nah, saya ada kiat. Agama tidak menolak adanya dogma dalam batas-batas kewajaran. Tetapi hendaknya dogma ini menjadi suatu kebijakan sementara saja. Ketika kamu tidak bisa menemukan argumentasi logisnya, masukkan saja dulu untuk sementara ini mungkin dogma dari Allah. Sementara perkembangan zaman teknologi membuktikan argumentasi itu, kita ambil lagi. Oh, ini rasional sekarang mah, karena ada ilmunya. Jadi dogma juga tidak berlaku selamanya. Dogma sifatnya hanya mengkondisikan sesuatu yang belum bisa dibuktikan argumentasinya. Kita sementara dibekukan dulu dalam kotak dogma. Suatu ketika bisa kita jawab. Itu aja kok. Jadi dogma itu hanya bukan membuktikan keterbatasan Allah, tapi membuktikan keterbatasan kita untuk tidak menjawab sementara ini. Itu aja. Enak udah makanan nih? Ya wis. Iya kan? Iya. Memang kitanya nggak tahu. Nah, tapi kalau dogma-dogma seperti hal yang bisa diterima, umpamanya kenapa wudhu itu, sholat subuh itu kenapa 2 rakaat? Ya mau argumentasi apa? Memang besono, ya kan? Kenapa kalau kentut yang dicuci muka? Ya kun mah jawabnya bertak tampak sirana itu. Ya itulah yang dogma itu yang seperti itu. Persoalan yang sesungguhnya tidak layak untuk dipertanyakan. Ya kan begitu? Ya sudahlah kita terima padanya. Saya kira dogma dalam bidang itu yang ada masalah. Ya kan begitu? Nah, kenapa? Karena yang dikhawatirkan saya takut anak cucu kita nanti setelah cerdas. Ya kan? Pikiran-pikiran kita tidak bisa diterima. Apa tidak menimbulkan keraguan pada mereka? Kalau mereka murtad, siapa yang bertanggung jawab? Jadi ketika kita mencoba mempersiapkan Islam di masa depan supaya sesuai dengan tingkat intelektualitas anak cucu kita, tolong jangan diburu, jangan dikejar-kejar oleh perasaan curiga sampai ada orang-orang yang dihalalkan darahnya. Saya percaya mereka berniat baik kok. Percaya enggak? Mereka tidak ada maksud jahat. Mereka membela Islam, mempersiapkan argumentasi. Kamu kan modalnya hanya modal fanatik. Iya kan? Yang modal fanatik aja kok. Saya sering dikatakan bahwa saya kurang sopan, kurang hormat, menghina Imam Syafi'i. Saya bilang, masih pinter juga saya menghormati Imam Syafi'i. Saya lebih mengerti bagaimana menghormati Imam Syafi'i. Dan saya lebih memuliakan Imam Syafi'i daripada kamu yang fanatik itu. Karena saya lebih tahu dari kamu tentang hebatnya Imam Syafi'i. Kamu hanya model fanatik. Saya paham.
Kayak apa tingkat keilmuan Imam Syafi'i. Saya paham hebatnya Imam Syafi'i. Jangan bilang saya tidak hormat. Paham bikin ke? Iya. Kalau Imam Syafi'i itu hidup kembali dan saya mengkritisi, pasti dia akan berterima kasih kepada saya dan dia akan marah kepada kamu. Assalamualaikum.